Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk anak-anakku semuanya. Baik, untuk kali ini kita lanjut lagi materi pengolahan kelas 8 prakarya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pengolahan, kali ini kita coba untuk menjelaskan tentang jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi jenis, kemudian manfaat dan teknik serta proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Itu tadi untuk tujuan pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengidentifikasi jenisnya ya, dan juga manfaat dan teknik proses pengolahan. Nah, sekarang jenis olahan pangan setengah jadi itu apa saja toh? Nah, dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama itu ada olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal atau tipis. Kemudian yang kedua yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar, dan yang ketiga olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Itu tadi ada 3 jenis olahan pangan ya. Yang pertama ada pipih tebal atau tipis, kemudian yang kedua apa itu? Butiran besar, dan yang ketiga adalah butiran halus. Itu tadi jenisnya. Berikutnya contoh pengolahan pangan setengah jadi. Yang pertama tadi pipih tebal atau tipis. Ada 4 contoh di sini. Yang pertama adalah kerupuk gendar yang paling kiri ya. Kemudian yang kedua itu adalah rengginan agak tebal di sana bentuknya. Kemudian kerupuk tete, dan yang keempat yang terakhir yaitu kerupuk tempe ya. Ada 4 contoh di sini yang bentuk olahannya pipih atau tipis, pipih tebal atau tipis. Sudah diperhatikan ya anak-anak ya. Kalian bisa cari di sekitar kalian juga contoh yang lain gitu ya. Next, berikutnya yaitu contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Ini juga disebutkan contohnya 4 ya. Dari sisi kiri itu dari jagung, apa namanya? Di jagung dikasih kambil gitu loh, dimasak. Namanya grontol ya, grontol. Kemudian yang kedua itu dibuat nasi ya, namanya nasi jagung. Kemudian yang ketiga, gambar apa itu? Ya, kacang kedelai yang digoreng ya, berminyak tentunya. Dan yang terakhir, ternyata bisa untuk biskuit juga ya. Biskuit roti kering di situ. Itu contoh butiran yang besar gitu ya. Terakhir, contoh olahan terakhir apa itu? Yaitu butiran halus ya. Contoh olahan pangan setengah jadi dan bentuknya butiran halus. Ini juga 4 contohnya. Yang pertama adalah gambar apa di sana? Kue adi ya, kue adi. Yang kedua apa itu? Itu udang ya, udang yang digoreng pakai tepung gitu ya. Tepungnya yang halus. Kemudian yang ketiga cakwe ya, cakwe, dan yang terakhir adalah bakpia. Itu tadi contoh-contoh olahan bahan pangan setengah jadi ya, mulai dari bentuknya tipis, kemudian butiran halus, dan yang satunya tadi ada butiran dulu tadi. Oke, lanjut berikutnya. Nah, setelah itu kita coba manfaat makanan bagi tubuh kita. Di sana dipaparkan ada 5. Yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup, yang paling atas sendiri. Kemudian bawahnya apa itu? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua untuk proses pertumbuhan ya, pertumbuhan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Terakhir sebagai persediaan energi, ini tentunya ya untuk beraktivitas biasanya. Itulah 5 manfaat makanan bagi tubuh kita, mulai dari untuk kelangsungan hidup, menjaga kesehatan, untuk proses pertumbuhan juga bisa semakin besar dan seterusnya begitu ya. Mengganti sel-sel yang rusak, kemudian persediaan energi. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita bedakan apa itu bahan makanan dan apa itu zat makanan. Bisa kita lihat di sana ada bahan makanan, di mana bahan-bahan makanan yang dibeli atau dimasak
kemudian disusun menjadi hidangan, itulah bahan makanan ya, dari bahannya. Nah, terus apa itu zat makanan? Nah, yang namanya zat makanan itu adalah satuan nutrisinya ya, yang menyusun bahan makanan tersebut. Jadi isi kandungan makanannya ya, isi kandungan dari bahan makanan tersebut. Di dalamnya makanan tersebut itu mengandung apa atau nutrisi. Nah, di situ ya. Itu namanya zat makanan. Gitu ya, bisa bedakan ya. Kalau bahannya itu ya berupa bahan-bahan makanan yang nantinya akan dimasak kemudian dihidangkan gitu ya. Sedangkan untuk zat makanannya itu adalah kandungan yang ada dalam bahan makanan tadi. Oke, seperti itu. Lanjut berikutnya. Ya, nah sekarang 3 kelompok zat gizi ya. Yang pertama ada penghasil tenaga atau karbohidrat. Ini bisa diperoleh dari serealia, kacang-kacangan, padi-padian, nah seperti itu ya. Itu penghasil tenaga ya, karbohidrat. Terus apakah cuma karbohidrat saja? Oh, tentu tidak ya. Yang kedua yaitu sebagai pembangun sel protein ya. Protein ini biasanya ada dari hewani dan juga protein nabati. Di sana contohnya daging di situ ya, bagi berproteinnya. Terus zat gizi berikutnya, yang terakhir yaitu sebagai zat pengatur. Ini juga sangat penting karena buah-buahan di sini ya mengandung vitamin. Nah, seperti itu. Itulah 3 kelompok zat gizi ya, sebagai penghasil tenaga atau karbohidrat, kemudian protein dan juga zat pengatur. Saya kira itu untuk pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan. Apa atau kesimpulannya dari jenis makanan tadi? Itu kebanyakan beroleh dari khas Indonesia ya. Bisa kita bagi menjadi 3 jenis tadi, yaitu potongan pipi, tebal atau tipis. Kemudian yang kedua adalah butiran besar dan butiran halus. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan di awal, tadi sudah dipaparkan di awal tadi ya, bisa nanti di playback lagi begitu ya. Oke, itu dulu untuk kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan nanti komen ya, atau langsung japri ke Pak B. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan kalian rangkum dari pemaparan materi awal tadi hingga kesimpulan tadi. Untuk link pengumpulannya seperti biasanya nanti akan dibagikan dari Pak B. Sekian, salam sehat dan tetap lakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.